Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Tentunya di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ini pertemuan keempat ya, dari mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Saya selaku salah satu dosen STEI Al-Amar Subang, yaitu Repandasa Yoga MPD. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Oke. Bicara tentang ukuran pemusatan data, ini sepertinya tidak asing lagi di kalangan mahasiswa karena sebenarnya sudah diajarkan sejak dulu atau sejak lama, entah itu di SMP, di tingkat SMP maupun di SMA. Nah, karena biar mempermudah lagi, jadi kita ulang saja. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya mengingat masa lalu yang pernah ada. Oke. Ya, kita akan mengingat masa lalu tentunya di pelajaran matematika di SMA, yaitu materinya statistika, itu tentang ukuran pemusatan data. Oke. Agar tidak bertele-tele, kita mulai saja. Oke. Ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data ini merupakan ukuran yang menjelaskan atau mendeskripsikan atau mewakili sekelompok data. Contohnya, yang pertama itu ada rata-rata nilai ujian statistik mahasiswa STI Al-Amar Subang. Lalu ada kebanyakan mahasiswa STI Al-Amar berasal dari SMA. Lalu ada setengah dari mahasiswa STI Al-Amar menggunakan laptop ketika mengikuti pembelajaran online. Oke, sebelumnya. Oke, di sini ada rata-rata nilai ujian statistik mahasiswa STI Al-Amar Subang. Oke, sini kita sudah tidak tidak asing lagi dengan kata-kata rata-rata. Ini adalah mean, ya, kalau dalam matematika. Oke, selanjutnya ada kebanyakan mahasiswa STI Al-Amar berasal dari SMA. Kebanyakan. Kalau kebanyakan, kalau berbicara tentang banyaknya suatu data, berarti itu adalah modus, betul. Selanjutnya ada setengah dari mahasiswa STI Al-Amar menggunakan laptop ketika mengikuti pembelajaran online. Di sini ada kata-kata setengah. Kalau setengah ini kita sudah pasti ini adalah median. Karena median itu adalah nilai tengah. Seperti itu ya. Jadi ini kita hanya mengulik lagi atau mengingat kembali pelajaran di SMA. Bahkan ada di SMP juga sebenarnya. Cuma kalau di SMP itu lebih ke data masih bukan data kelompok. Kalau di SMA sudah menggunakan data kelompok. Oke, lanjut. Kita mulai dari mean atau rata-rata untuk data tunggal. Nah, ini biasanya data tunggal ini sudah diajarkan dari SMP. Oke. Kita tahu bahwa mean atau rata-rata data tunggal itu rumusnya adalah jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Jadi jumlahkan dulu semua datanya, baru dibagi banyaknya data. Saya contohnya ini. Berikut ini nilai ujian statistik 10 mahasiswa kelas A Universitas Sukamaju. Nilainya ini
ada 90, 88, dan seterusnya. Maka rata-rata nilai ujian 100 mahasiswa kelas A Universitas Sukamaju adalah sebagai berikut. Di mana kan rumusnya itu adalah jumlah keseluruhan data, berarti dijumlahkan dulu semua datanya, lalu dibagi banyaknya data. Banyak data ada berapa? Datanya ada 10, berarti dibagi 10. Sehingga diperoleh rata-ratanya atau minusnya adalah 78,4. Itu untuk rata-rata atau minus data tunggal. Oke, bagaimana untuk yang data kelompok atau interval? Oke, kita menggunakan rumus yang ini. X bar di sini adalah rata-rata, X bar di sini adalah rata-rata, itu sama dengan ini sigma, artinya adalah jumlah, di mana jumlah FI ini adalah frekuensi, dikali XI ini adalah nilai tengah kelas interval. Jadi jumlah dari FI dikali XI, jumlah dari FI kali XI, lalu dibagi N. N ini adalah banyaknya data. Oke, kita lihat contohnya. Oke, misalkan di sini ada sebuah data, contohnya seperti ini. Ada interval nilainya, lalu ada frekuensinya, lalu ini nilai tengah. Nilai tengah ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari antara 41 sampai 47, itu nilai tengahnya berapa? Tinggal dihitung saja dari 41 sampai 47, nilai tengahnya, oh berarti 44. Lalu 48 sampai 54, oh berarti nilai tengahnya 51. Seperti itu. Ini untuk menentukan nilai tengah ya. Biasanya nilai tengah ini belum diketahui di suatu data. Biasanya cukup di interval nilai sama frekuensi saja biasanya di soal. Cuman ini nilai tengah kita yang harus cari. Caranya seperti tadi, misalkan dari 41 sampai 47, oh nilai tengahnya berarti ada di 44 gitu. 48 sampai 54, oh nilai tengahnya ada di 51 gitu. Oke. Setelah tadi kita mencari nilai tengah, lalu kita cari nilai FI dikali XI-nya. Di mana berarti ini 3 dikali 4, 4 hasilnya 132. 5 dikali 5, 1 hasilnya 255, 245. 9 dikali 58 hasilnya 522. Sampai seterusnya, lalu dijumlahkan. Ini jumlah keseluruhannya, yaitu 3652. Oke. Setelah mencari nilai FI dikali XI dan dijumlahkan seluruhnya, lalu kita masukkan ke ininya, kita substitusikan ke rumus rata-rata atau X bar. X bar itu sama dengan jumlah FI kali XI dibagi N. Oke. Ini jumlah FI kali XI yang ini 3652, kita substitusikan jadi 3650. Lalu N itu adalah jumlah keseluruhan, berarti jumlah frekuensinya yaitu 55. Sehingga diperoleh rata-ratanya adalah 66,4. Jadi cukup tadi yang pertama cari dulu nilai tengahnya, setelah cari nilai tengahnya lalu cari FI kali XI-nya. Langkah kedua, langkah ketiganya itu jumlahkan nilai FI kali XI-nya, lalu disubstitusikan ke rumusnya, di mana X bar itu sama dengan jumlah FI dikali XI dibagi N. N itu adalah jumlah frekuensinya. Oke, itu untuk rata-rata data kelompok. Oke, kita lanjut ke median atau nilai tengah. Median atau nilai tengah itu suatu kelompok data yang diurutkan. Oke, jadi ini untuk yang data tunggal ya. Oke, ini contohnya.
Jadi datanya itu harus kita urutkan terlebih dahulu. Jangan tidak diurutkan, nanti kita akan kebingungan dia medianya di mana atau nilai tengahnya di mana. Misalkan datanya itu adalah 698. Berarti kita urutkan dulu menjadi 689. Berarti nilai tengahnya adalah ke 8. 55, 57, 569, 5, 60, 58. Ini kan belum urut, kita urutkan dulu. Setelah kita urutkan, baru kita lihat nilai tengahnya. Oh, ada di tengah-tengah yang ini, berarti 58. Oke. Ini jika datanya berjumlah genap. Oke. Kalau ganjil, datanya misalkan ini kan datanya, maaf, kalau ini datanya ganjil. Oke. Kalau yang ganjil kita mudah, kita cari nilai tengahnya. Bagaimana kalau datanya genap? Ini kan 3 datanya, ini datanya ada 4. Nah, nilai tengahnya gimana cara mencari nilai tengahnya? Tinggal cari aja nilai tengahnya antara 4 dan 6. Berarti nilai tengahnya adalah 4 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5. Ada juga yang ini, misalkan 3, 4, dan seterusnya. Kita cari nilai paling tengahnya, berarti ada di sekitar sini kan. Tinggal kita jumlahkan saja 5 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 5. Itu untuk median atau mencari nilai tengah untuk data tunggal. Ya, selanjutnya bagaimana untuk mencari nilai median untuk data kelompok atau interval? Rumusnya kita menggunakan ini, di mana ME itu adalah mediannya, yaitu median sama dengan BB itu adalah batas bawah kelas median, lalu ditambah P itu adalah panjang kelas interval, tengah N ini banyaknya data, dikurangi F ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, dibagi F frekuensi kelas mediannya. Oke, kita lihat ke contohnya. Oke, misalkan ini ada sebuah data, sebuah data ini, langkah pertama menghitung total frekuensi dan menghitung setengah N. Jadi median itu adalah setengah dari N. Berarti kita cari dulu setengah N-nya, berarti setengah N. Berarti sama dengan setengah N-nya itu berapa? Jumlah keseluruhan frekuensinya itu adalah 55. Berarti setengah dari 55 sama dengan 27,5. 27,5 ini ada di mana? Nah, kita lihat di frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif? Caranya 3, ya kan? Ini kumulatif yang pertama 3. Lalu kedua itu tinggal tambah aja, 3 ditambah 5 sama dengan 8. 8 tambah 9 sama dengan 17. 17 tambah 15 sama dengan 32. 32 ditambah 11 sama dengan 43. 43 ditambah 8 sama dengan 51. 51 ditambah 4 sama dengan 55. Itu untuk mencari frekuensi kumulatif. Kalau sudah ketemu kelas mediannya, tadi sudah menghitung setengah N itu sama dengan setengah dikali 55 sama dengan 27,5. Berarti ada di daerah mana nih? Kita lihat di frekuensi kumulatifnya. Ada di daerah mana nih ya? 27,5 itu. Oh, berarti 27,5 itu ada di sekitar sini di angka 32. Jadi kelas mediannya adalah yang ini. Oke. Kita sudah ketemu nih kelas mediannya. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi median sama dengan, oke, batas bawahnya berapa? Batas bawahnya berarti ini ini kan batas bawah ya. Berarti 61,5 ditambah panjang kelasnya 7 dari 62 ke 68 itu berapa? Dihitung saja. Berapa angka? Berarti itu 7 ya. Panjang kelasnya 7 dikali
setengah N, tadi kan 27,5 dikurangi F, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti yang atasnya 17. Oke, dibagi frekuensi kumulatif kelas mediannya, berarti 32. Kita hitung, 27,5 dikurangi 17 sama dengan 10,5, lalu dibagi 32, hasilnya 0,328, lalu dikali 7, hasilnya 2,297, ditambah dengan 61,5, diperoleh 63,797. Jadi, mediannya ada di 63,8 kalau disederhanakan, kalau dibulatkan. Itu untuk median. Kita lanjut. Terakhir kita ke modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul pada data yang telah diurutkan. Kayak contohnya 1, 2, 2, 3. Oh, berarti angka yang sering muncul kan 2. Data yang sering muncul 2, berarti modusnya adalah 2. Lalu ada 1, 1, 2, 2, 3. Berarti nilai modusnya ada berapa? Di sini ada 2, berarti 1 dan 2. Artinya, ini memiliki 2 modus, yaitu bisa disebut bimodus. Lalu contoh ketiga ini 10, 12, 12, 12, 15, 18. Tapi modusnya sudah jelas di sini adalah 12. Ini sangat mudah ya untuk mencari modus, tinggal cari saja angka yang sering muncul atau data yang sering muncul. Itu untuk data tunggal. Bagaimana dengan data kelompok? Ini untuk data modus untuk data kelompok. Rumusnya ini modus sama dengan batas bawah kelas modus ditambah panjang dikali frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya dibagi F1 yang tadi ditambah F2. F2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Oke, bagaimana? Kita lihat ke contohnya. Kayak ini masih data yang tadi ya contohnya. Kita cari modusnya. Oke. Sebelumnya kita lihat dari data ini sebenarnya sudah kita kelihatan cari saja yang frekuensinya paling banyak untuk mencari kelas modus. Kita lihat di sini frekuensi yang paling banyak adalah di sini di kelas 1, 2, 3, 4 ya. Yaitu frekuensinya ada 15. Jadi di sini adalah kelas modusnya. Oke, kelas modusnya ada di 15 ini ya. Lalu kita masukkan kita substitusikan ke rumusnya. Sini batas bawahnya tadi 61,5. Berarti ini 61,5 yang ini ya. Tinggal dikurangi 6 dikurangi ditambah 0,5 61 ditambah 0,5 jadi 61,5. Ditambah panjang kelasnya adalah 7 dikali F1. F1-nya adalah 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Itu untuk F1. Kalau F2 itu adalah 15 dikurangi 11 sama dengan 4. Gitu. Sekali lagi ya, F1 ditentukan dari 15 dikurangi sebelumnya, frekuensi sebelumnya, yaitu 9. Kalau F2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya, 15 dikurangi 11, yaitu adalah 4.
Lalu kita hitung, ini 6 tambah 4, 10, jadi 6 dibagi 10 adalah 0,6, dikali 7 menjadi 4,2, sama dengan 61,5. Hasilnya adalah 65,7. Jadi modusnya adalah 65,7. Oke, seperti itu. Ini penyegaran aja agar kalian bisa mengingat kembali pelajaran SMA dulu. Walaupun ini juga sudah saya sedikit singgung di mata kuliah statistik ekonomi di semester 2. Oke. Seperti biasa untuk tugas silakan lihat di LMS, dikerjakan nanti dilihat detailnya atau keterangannya di apa dan harus bagaimana dan dikerjakan sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.